Boy, Apa itu? kamu pernah ghosting gak, Boy? Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Mungkin pernah. Menurutku pernah. Kamu pernah, Aldi pernah. Semua pernah. Semua pernah sih buat kita. Tapi ada tapinya. Tapi menurutku kadang itu kan ghosting nih fenomena yang baru-baru muncul aja ya. Intinya baru bangun hubungan atau menghilang. Ya kan? Ini bisa didebat nih karena itu menurutku hal yang lumrah. Menurutku ya, hal yang lumrah selama belum ada ikatan yang jelas. Kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya pasti kita sebagai pria sering disalahkan, dibilang beri harapan palsu. Jadi kalau dibilang pernah, aku pernah dengan sadar pernah, dengan alasannya juga yang jelas gitu. Kalau kamu, sebelum kita bahas kamu dulu pernah, pasti pernah lah udah. Iya, pernah lah. Nah kita bahasin. Ya. Aku dulu ya. Maksudku pernah. Ya tadi aku bilang kadang itu ceweknya merasa bahwa kita ingin bangun hubungan yang ke dia. Padahal menurutku itu proses penjajakan. Dan selama proses penjajakan ya kita boleh dong mencari alternatif yang banyak. Alternatif lain menurutku. Apalagi di saat masa kuliah. Nah itu aku banyak cari alternatif tuh. Yang mana yang paling fix gitu loh. Beberapa. Nah ya kalau terkesan ghosting, ya kalau jahat saat sudah memberi harapan-harapan sih. Nah selama ini aku pribadi mungkin banyak atensi saat kuliah. Jadi aku menghargai orang-orang yang memiliki respon positif ke aku. Ya udah sekedar menghargai itu, merespon dengan yang wajar. Ya tapi ujung-ujungnya dianggap disalahgunakan, yaitu dibilang PHP gitu, pemberian harapan palsu. Ya kita lebih kenalnya PHP lah padahal. Ya, tapi mungkin gini Win, makanya aku bilang itu masih bisa diperdebatkan. Tapi kesannya ghosting ini mungkin yang sudah kayak ini Win, udah sempat jalan bareng, tidur bareng. Kayaknya gitu Win. Kayaknya gitu. Jadi kalau misalkan udah segmennya kayak gitu, ya nggak pernah. Tapi kalau misalkan segmennya di aku ghosting itu ya kayak pemberian harapan palsu, dianggap pemberian harapan palsu itu juga disebut ghosting menurutku ya kayak gitu. Intinya kan kayak hantu aja tiba-tiba hilang kan? Iya. Kayak gitu. Gimana tanggapan Boy? Intensitas kan sebenarnya, Boy, yang dianggap kita tuh, misalnya aku sama kamu tiap hari teleponan 1 bulan 2 bulan, tiada hari tanpa ngechat, tiba-tiba kok hilang, mana ya? Padahal penjajakan diri sudah terbangun, kok tiba-tiba dia hilang, itu yang dianggap ghosting. Oke. Kita sepakat itu ya? Iya. Definisi ghosting. Salah nggak itu Boy? Enggak, aku bilang. Ya, tapi memang untuk beberapa hal, Boy, kayak SJW. ya SJW, Social Justice Warrior itu kan yang selalu bilang nggak boleh kayak gitu dong, kamu nggak bisa ngasih harapan sembarangan. Nggak bisa sih, aku bilang, karena setiap orang bakal nyari yang terbaik sih buat dirinya. Ya kan, dan prosesnya memang begitu. Makanya sejak awal Boy? Tapi kita juga salah sih kalau nggak lihat dari sisi korban. Ya serba salah ya. Yang pasti yang korban, pokoknya yang terlihat lebih tersakiti itu pasti yang lebih benar gitu. Dibandingkan yang Boy, kita bakal kembali lagi ke hal-hal yang dulu, Boy. Nih, nggak ada yang bisa nilai niatan. Aku punya niatan yang seperti apa sama kamu pada saat itu, misalnya ngobrol. Benar. Kalau apa sih salahnya sebenarnya kalau kita ngobrol sama lawan jenis kita untuk cerita-cerita hal-hal yang sifatnya sensitif, yang seakan-akan menyenggol hal-hal yang berhubungan perasaan mereka. Tapi sebenarnya nggak punya niatan seperti itu sama sekali. Yang pada akhirnya orang lain bakal nyalaartikan itu. Iya. Aku sering ngomong, Boy, nggak ada yang bisa membatasi ekspektasimu akan sesuatu hal yang ditimbulkan dari lawan bicaramu. Iya. Kalau aku niatanku ngomongnya hanya untuk sekedar berteman, tapi kamu meresponnya berbeda, masa aku juga salah sih di situ? Ya kan? Makanya sekarang aku bakal taruh itu di tempat yang biasa sih, Boy. Dulu mungkin kadang-kadang aku sering terbawa perasaan juga pada saat ada lawan jenisku yang ngobrol banyak hal, cerita, kayaknya dia suka sama aku deh. Tapi akhirnya hari ini ya sudah, aku taruh di tempat yang di pikiranku yang udah sama aja di sini. Toh kamu nanti mau naik turun pun kamu anggap aku seperti apapun ya biasa-biasa aja. Ya kan? Aku sering kok teman-temanku lawan jenisku nelpon, cerita, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau aku nggak mau ngangkat, aku nggak bakal ngangkat. Kalau dia bilang, Win, aku butuh cerita dong, Win.
nggak kuangkat gitu kan. Mungkin itu Win, nggak dianggap ghosting karena ada kejelasan dari awal. Iya. Ada batasan bukan kejelasan. Iya, makanya sejak awal tuh kayak gitu aja. Sekarang ya, karena iya sih. Dulu niatanku disalahartikan, sangat amat sering disalahartikan. Pada akhirnya aku bakal ngomong lagi pada akhirnya aku dianggap kayak mainin orang. Pada akhirnya aku dianggap kayak main sembarangan, ngasih harapan bla bla tiba-tiba hilang. Padahal niatannya nggak begitu. Sama aja sih sebenarnya. Ya kan? Cara merespon orang itu aja yang mungkin kuanggap tidak sesuai dengan apa yang sejak awal kuharapkan. Ya kan? Aku tuh selalu punya cita-cita, boy, punya teman perempuan yang biasa-biasa aja. Sayangnya sudah meninggal ya. Anjir. Tuh, dah. Itu level tertinggiku lah dari definisi sahabat lah. Ya kan? Biasa-biasa aja tuh nggak bisa gitu sampai hari ini. Ada beberapa, tapi ya udah gitu kan. Kalau dia butuh cerita. Tapi tetap ya lo boy, tetap terbawa perasaan lo. Nggak, kita real aja lah. Kita sebagai laki-laki kita tahu kalau cewek itu sebenarnya merespon lebih dan berharap lebih kita. Ini kan mungkin dari cewek juga gitu sih. Kita berbicara dari sudut pandang kita, boy, laki-laki ya. Jadi ini aku secara terbuka, jadi sudut pandang yang mungkin dalam tanda kutip dianggap pemberi harapan palsu. Walaupun niat kita nggak seperti itu. Aku sudut pandang itu tuh. Ya, kalau aku sih lebih sudut pandang diriku pribadi. Aku nggak tahu dari sudut pandang orang yang dianggap pernah aku gitu kan misalnya. Nggak tahu dia nonton atau enggak kan. Iya benar. Karena banyak kan. Wow. Gimana? Aku sampai lupa kan. Boy, kamu ketemu sama orang yang setiap hari di satu tempat, kamu nggak mungkin nggak punya perasaan sama orang itu. Kemungkinannya kecil banget. Perasaan apa nih? Senang. Ada yang aneh kalau nggak ada dia. Ya kan? Mungkin beda kalau di tempat kerja, Win. Kamu nggak? Loh, mungkin. Aku sering ada perasaan-perasaan. Ih, dia baik ya hari ini ya. Oh, ini dia lucu ya hari ini ya. Tapi ujung-ujungnya setelah sekian lama kamu bisa ngehandle itu, bisa ngebungkus dirimu dengan cara yang baik supaya tidak terlihat berlebihan. Kamu sudah bisa beradaptasi dan terbiasa aja dengan lingkungan itu. Terbiasa. Oke. Ada. Pasti ada lah, Kak Boy. Kamu di satu situasi kayak kamu dulu di BEM. Ya kan? Ngumpul dengan teman-temanmu, kamu nggak mungkin nggak suka dengan salah satu orang di dalamnya. Oh enggak, kalau suka kejar. Iya kan? Harus jadi kan? Nah, harus jadi. Diupayakan jadi. Ada lah yang jadi. Ada lah. Tapi, ujung-ujungnya aku ghosting aku aja loh. Aku nggak mau nyalahkan. Iya, kami yang ghosting ya. Aku aja yang ghosting. Walaupun kayaknya enggak aku yang ghosting. Udah lanjut. Katanya habis ini loh ya. Oke, kita lanjut. Nah, akhirnya dari semua hal yang kita bicarakan tadi, Boy, tentang ghosting mengghosting, hantu menghantui, salah nggak gitu? Salah nggak? Menurut aku kalau sebatas tadi ya, kan aku dari awal tuh udah kasih garis tuh batasan yang jelas. Kalau hanya sebatas dianggap memberi harapan palsu, sekali lagi kembali lagi ke niat orang baik si yang dianggap pelaku maupun si korban. Aku pribadi ngomong pengalamanku, aku nggak pernah, misalkan aku memang nggak ada niatan serius, ya udah aku nggak pernah janji-janjiin, aku nggak pernah istilah tanda kutip gombal-gombalin untuk ngajak ke jenjang ke situ. Ya aku selayaknya aja. Misalkan kebetulan lagi lapar diajak makan, ya nemenin dong. Iya. Gimana Boy ya kan kayak gitu. Aku sebatas itu aja. Tapi kalau ghosting yang sampai kayak udah jalan setiap hari jalan terus udah sama-sama pernah di kamar main Uno kayak gitu, itu kan itu bahaya tuh, itu yang bahaya dan itu aku tidak setuju dan aku kasihan lah si korban, karena korban ghosting ini sebenarnya nggak, kita kan perspektif cowok nih, tapi nggak melulu soal cowok juga, bisa juga cewek yang melakukan itu kan sebenarnya. Ya makanya kalau sekarang Boy, makanya kalau aku sekarang Boy, ya pada saat temanku butuh nelpon, Kak, Win, bisa kah ngobrol, udah. Iya. Batasannya itu. Ayo sudah ketemu untuk ngobrol. Jangan lewat HP ya. Aku jarang Boy mau lewat HP. Nelpon tengah malam. Ekspresinya tuh nggak kelihatan. Dan video call aku ngapain juga ngantuk-ngantuk begini video call kan. Iya. Aku lebih baik ketemu di kafe. Dah kamu ngobrol dah sesukamu dah. Selesaikan. Ada yang biasanya 6 bulan sekali baru nelpon. Tapi sekali ngomong. Kak ketemu yuk, ngobrol yuk. Win ketemu yuk. Ngobrol, aku mau cerita nih. Ya sudah ketemu aja kayak biasa. Nah, tapi ada pertanyaan nih, Win. Bagus banget. Jadi, ada nggak upaya yang kamu lakukan
kita sepakat dulu, kita pernah beberapa kali dianggap sebagai pemberi harapan palsu. Tapi upaya yang kamu lakukan dari proses pendewasaan dirimu ini agar orang tuh nggak merasa dan nggak takut untuk di PHP-in. Walaupun tadi kamu udah jelasin, tapi secara teknis ada nggak yang kamu lakukan? Ya terbuka aja sih dari awal. Terbuka dari awal, mau menjelaskannya. Kamu apa sih maunya? Kalau sekarang gue ya, kamu maunya apa sih? Walaupun sebenarnya nggak secara gamblang sih. Iya. Masa aku bilang, halo, Win, aku mau ngobrol. Kamu maunya apa sih? Karena mungkin gitu kan. Cuma didengerin kan? Dengerin aja kan. Ya tadi aku bilang, Terbuka. kalau aku nggak bakal berusaha untuk nge-spend diriku untuk dirimu. Oh. Tiap Iya. untuk hal yang sifatnya apa ya? Nah. Kalau aku memang nggak mau ngerespon, aku nggak bakal ngerespon. Kalau aku memang nggak mau, aku nggak bakal mau. Tapi aku yakinkan boy, pada saat aku ngerespon, berarti aku sungguh-sungguh bantu kamu. Memang kejelasan di awal sih. Misal kamu telepon aku tiap hari, Iya. nggak aku angkat. Tapi pada saat kamu satu kali telepon aku dan aku angkat, aku yakin aku bakal bantu kamu di situ. Oke. Aku nggak bakal berusaha untuk selalu ada pada saat kamu butuh. Bullshit lah kalau aku bilang. Iya. Kalau kamu kan video sebelumnya kan begitu tuh. Iya. Ya, kalau aku enggak. Enggak, kalau ada masalah aku. Iya. Kalau aku Kalau kamu nggak pukul maksudku. Terus. kalau aku nggak mau, aku nggak bakal ngerespon sekarang. Iya. Kalau aku nggak mau ngebantuin kamu, aku nggak bakal ngebantuin kamu. Beda kalau Aldi. Kembali lagi. Kembali lagi kan? Kan kayak Denda kan Aldi. Mau nolak atau nggak nolak kan? Siap. Itu lebih enak sih sekarang boy. Kalau aku Ya tadi, kalau aku pakai cara itu sekarang sudah jelas jadinya. Jadi yang lain tidak berpikir bahwasanya oh dia ini selalu ada di untuk aku. Nah kan itu sih yang aku tanamkan di alam bawah sadarnya, bahwasanya Aswin bakal bantu kamu sungguh-sungguh pada saat dia memang mau ngebantuin kamu. Tapi kalau Aswin merasa kamu masih mampu untuk menyelesaikan itu, dia bakal biarkan kamu aja sendirian sampai kamu bisa menyelesaikan itu. Walaupun tadi itu persepsi pribadiku lagi, yang belum tentu bisa cocok dengan orang yang pada saat ingin dimintain bantuannya oleh aku. Kalau aku sih udah nggak pernah merasa kayak gitu sih, Win, karena memang terakhir kayak orang-orang mungkin merasa di PHP itu pas kuliah. Kalau sekarang udah nggak. Selain aku punya pasangan, aku juga udah ngerasa untuk teman chat juga aku bisa hubungi teman-teman cowokku gitu loh, nggak perlu sama cewek. Tapi kalau fenomena ini sekali lagi kalau misalkan sudah di luar batas, sangat parah sih, kasihan sih si korban, terlepas cowok atau cewek. Jadi gimana, Win, menurutmu fenomena ghosting ini, Win? Ya intinya fenomena ini ada, waspada aja sih. Wih, waspada lah, dadah.